멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizoh dengan NIM 9321011918 kelas SKI kelas I. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas SMP MTS semester ganjil dengan menggunakan strategi pembelajaran metode ceramah dan menggunakan media pembelajaran video. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yakni perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, yakni pada poin B, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada kompetensi inti yakni menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi dasar menjelaskan titik awal hijrah Nabi Muhammad di Madinah dan menjelaskan faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada subtema ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian hijrah. Yang kedua, faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang terakhir, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, yang pertama adalah pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus terpenuhi oleh seseorang yang berhijrah. Meninggalkan segala sesuatu yang buruk, negatif, kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Makkah ke Madinah dengan tujuannya mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yakni yang pertama hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu yang pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Yang kedua hijrah Taif. Hijrah ke Taif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah Abu Thalib pamannya dan sekaligus penjamin beliau telah wafat. Maka kaum musyrikin semakin berani mengintimidasi terhadap diri beliau. Yang terakhir adalah hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hijrah ketiga ini adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yasrib yang diubah menjadi Madinah memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Apa itu hijrah maknawiyah? Hijrah maknawi pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, seorang muslim adalah seorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah.
Sahih Al-Bukhari Kitabul Imam bab 4 nomor 10. Secara maknawiyah, hijrah dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah, yakni hijrah keyakinan iman mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun, yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas. Yang ketiga, hijrah suriyah. Suriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesuksesan. Diri manusia seiring terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Mekah. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama, Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah SWT. Yang ketiga adalah reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kota Makkah menuju Yasrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan terjadi pada hari Kamis 26 Syawal tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi. Dihadiri oleh seluruh suku Quraisy. Pertemuan bertujuan antara lain mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Makkah bersama Nabi. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. Ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjidil Haram. Mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Yang kedua, tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad, karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad. Karena itu, mereka tidak ada urusan dengan orang lain, dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain beliau, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah adalah mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Nabi Muhammad SAW, karena sebab utama rencana pembunuhan Nabi karena hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut. Yang kedua, umat Islam yang berasal dari Mekah, Quraisy, memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah. Hubungan kekerabatan menjadi penghalang karena mengganggu dan menyakiti umat Islam. Kafir Quraisy takut terhadap suku kabilah seorang muslim. Mereka menghindar untuk menyakitinya.
Yang terakhir adalah proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi memerintahkan umat Islam di Mekah berhijrah ke Yasrib. Sehingga umat Islam semuanya telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad sampai mendapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad untuk mencegah Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu, umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Ketika turun perintah hijrah dari Allah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Malam itu adalah malam persiapan Quraisy untuk melaksanakan keputusan mereka untuk membunuh Rasulullah. Mereka berkumpul di sekeliling pintu rumah, sedangkan Nabi Muhammad berada di dalamnya. Ketika tiba waktunya Nabi keluar, Nabi memerintahkan putra pamannya Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad dengan memakai selimut yang sering dipakai Nabi. Mereka terus mengintip di celah-celah pintu untuk mengetahui keberadaannya. Maka Allah menidurkan mereka sehingga tidak satu pun orang melihatnya. Yang selanjutnya adalah Gua Sur. Setelah Nabi keluar berjalan hingga bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan yang direncanakannya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melakukan perjalanan ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabar Sur yang beranjak jarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Yang selanjutnya Surokah dan pengajaran terhadap Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak ada di rumah dan sudah keluar dari Mekah, maka kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah serakur 100 ekor unta bagi orang yang menyerahkan Nabi Muhammad. Ketika Surokah berada di majelis kaumnya, Bani Mudraj tiba-tiba datang salah seorang mereka berkata, "Tadi aku melihat bayang-bayang orang di pantai. Saya kira itu Muhammad dan rombongannya." Mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Surokah bin Malik bin Jusum, salah satu seorang dari Khawarij, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta, tetapi ia memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia ingin mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu Muhammad, tapi Fulan yang sedang mencari untanya yang hilang. Yang keempat adalah Masjid Quba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba setelah menempuh perjalanan selama 7 hari. Sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau tinggal di Quba selama beberapa malam. Beliau juga membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Yang terakhir adalah tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menempatkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.